Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa diaktifkan loncengnya ya, agar Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami BSBS ID. Langsung saja kita mulai dengan sebuah analisa teknikal dan analisa fundamental dari sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode sahamnya adalah Gold, atau perusahaannya adalah Visi Telekomunikasi Infrastructure Tbk. Perlu kami sampaikan bahwa ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual saham Gold, jadi bukan sebuah pom-pom. Ini hanyalah sebuah bahan analisa untuk memperkaya khazanah pengetahuan kita mengenai emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Dan langsung saja, Gold atau Visi Telekomunikasi Infrastructure Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur, subsektornya construction, yang sebenarnya adalah sebuah anak perusahaan dari PT Tower Bersama Infrastructure Tbk yang juga melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham TEBIK. Jadi sebagaimana TEBIK, maka Gold berusaha menjalani usaha di bidang menara telekomunikasi. Dan apa yang menjadi strong point dari Gold ini adalah di masa pandemi ini labanya terlihat bertambah, bertumbuh, dan juga rasio hutangnya yang sangat kecil. Jadi langsung kita bahas saja. Gold saat ini ditutup di 282 atau mengalami penurunan 10 poin atau 3,42%. Total transaksi yang terjadi di Gold hari ini hanya 2,26 juta rupiah. Jadi memang Gold ini adalah saham yang boleh dibilang sangat kecil likuiditasnya atau kurang liquid. Dan ini mungkin disebabkan juga karena market capitalnya atau nilai pasarnya yang sangat kecil, yaitu 360,19 miliar rupiah. Jadi perlu diketahui Gold ini dulunya adalah saham Golden Truly, sebuah perusahaan yang bekerja atau bergerak di bidang retail supermarket. Kemudian adanya backdoor listing dan berubah menjadi sebuah perusahaan telekomunikasi dengan nama Visi Telekomunikasi Infrastructure Tbk. Dan kalau kita lihat rentang harga Gold sendiri selama 1 bulan terakhir bergerak dari 260 sampai dengan 300. Sedangkan kalau kita lihat dari awal tahun sampai saat ini atau year to date, harga Gold bergerak dari 214 sampai dengan 330. Selama fase COVID-19, harga terendah Gold adalah 149 dengan harga tertingginya adalah 330. Harga tertinggi Gold selama 3 dan 5 tahun terakhir adalah 472, sedangkan harga terendahnya adalah 149. Investor asing tampak melakukan net foreign sale pada hari ini sebesar 85,80 ribu rupiah. Tetapi kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir, sebenarnya investor asing masuk ke saham Gold sebesar 104,91 juta rupiah. Dan kalau kita lihat dari awal tahun, jumlah investor asing yang masuk lebih meyakinkan 243,91 juta. Dan sebenarnya Gold sendiri sudah melantai di pasar modal Indonesia cukup lama, yakni sejak 7 Juli 2010. Dengan pemegang saham utamanya yang sudah kami sebutkan tadi di awal, yaitu PT Tower Bersama Infrastructure Tbk atau TEBIK sebesar 51,09%. Kemudian PT Amanda Cipta Persada sebesar 21,93%. Lalu PT Mulia Sukses Mandiri sebesar 8,47%. Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebesar 8,04%. Scavino Ventures Limited sebesar 5,01%. Dan masyarakat sebesar 5,46%. Kalau kita lihat memang saham masyarakat yang hanya 5,46% ini
juga menjadi salah satu faktor kenapa saham gold tidak begitu liquid. Tapi biasanya perusahaan yang sahamnya di masyarakat tidak begitu banyak, itu menandakan bahwa perusahaan itu memang serius ingin dikendalikan oleh pengendalinya dengan secara lebih komprehensif. Presiden komisaris dari Gold sendiri adalah Bapak Helmy Yusman Santoso, efektif sejak 26 Januari 2021. Dengan presiden direkturnya adalah Bapak Paulus Ridwan Purawinata. Dan seperti yang kami sampaikan, Gold sendiri di awal tadi, yang menarik dari Gold salah satunya adalah EPS-nya yang bertumbuh dari tahun 2019 ke 2020. Tepatnya dari 2018 ke 2019, dari 2019 ke 2020, Gold mengalami pertumbuhan EPS yang cukup signifikan. Padahal di 2020 kita tahu banyak sektor yang terkena imbas dari COVID-19. Lalu kalau kita lihat sales dari Gold sendiri adalah 29,47 miliar rupiah, asetnya 372,96 miliar rupiah, liability sebesar 34,25 miliar rupiah, equity sebesar 338,71 miliar rupiah, dan net profit sebesar 10,56 miliar rupiah. Book value per share dari Gold adalah 265. Memang kalau kita lihat secara valuasi, Gold terlihat kurang begitu menarik karena price to book value ratio-nya 1,06 kali, sudah lebih daripada 1. Sedangkan price earning ratio-nya adalah 25,58 kali. Yang cukup menarik dari profitability-nya adalah net profit margin-nya yang 35,84%, dengan ROE yang memang dan ROA-nya tidak begitu menarik, hanya 4,16% dan 3,77%. Tetapi kalau kita lihat di satu sisi lainnya, debt equity ratio-nya atau rasio utangnya sangat kecil, yaitu 10,11%. Dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi Gold. Kelemahan Gold lainnya adalah selain kurang liquid, saham ini dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir tidak membagikan dividen. Lalu bagaimana Gold kalau kita tinjau dari segi teknikalnya? Kalau kita melihat baik primary trend maupun secondary trend dari saham Gold bergerak uptrend, karena candle masih berada di area atas baik dari garis moving average 200 maupun moving average 20. Kalau kita cross check volume perdagangannya, terlihat sudah terjadi penurunan transaksi yang menandakan bahwa tren sudah mulai melemah. Indikator MACD nampak menunjukkan bahwa garis percentage D dan percentage K belum berpotongan, dan ini menunjukkan bahwa belum adanya sinyal bagi kita untuk membeli maupun menjual, dan tren masih berlanjut. Dari indikator stokastik, saat ini kita melihat bahwa harga masih sedang dalam fase netral. Dan bagi kami, saham Gold memiliki support pertama di harga 270, sedangkan support keduanya di harga 254. Sedangkan resisten pertama bagi saham Gold ada di 290 dan resisten keduanya ada di harga 312. Risk reward ratio bagi saham Gold saat ini adalah risknya 9,64% dan rewardnya adalah 10,86%. Jadi reward lebih besar daripada risk. Dan demikianlah yang bisa kami sampaikan untuk saham Gold, baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamentalnya. Ini bukan pom-pom, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.